Hai semua, apa kabarnya nih? Tentu kalian sehat-sehat saja bukan? Bagi kalian yang baru melihat video ini, kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe di channel ini agar kami pun lebih bersemangat untuk mengupload video terbarunya setiap hari. Dan tentunya bisa menghibur teman-teman semua para fans DC yang ada di Indonesia. Setuju kan? Nah, kalau setuju apalagi tekanlah langsung tombol subscribe-nya itu, oke? Dan tidak lupa pula nih, follow juga Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Kali ini DC Indonesia akan membahas komik Batman 3 Joker. Isu pertama dari 3 isu masalah. Batman 3 Joker diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan jumlah halaman 47 halaman. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Di halaman pertama, terlihat Batmobile yang dikendarai Batman menabrak sebuah batu nisan yang bertuliskan Thomas Wayne. Batman terlihat sangat kelelahan hingga tidak bisa mengendarai Batmobilnya dengan benar. Saat keluar dari Batmobilnya, terlihat tubuh Batman yang penuh dengan luka dan bersimbah darah. Sambil berjalan sempoyongan, dia pun langsung menuju ke Wayne Manor. Di halaman selanjutnya kita melihat keadaan di dalam Batcave yang penuh dengan kostum para sidekick-nya dan juga senjata-senjata dari musuh terdahulunya. Bahkan ada juga kostum dari musuh-musuh Batman di sana. Batman yang masih sempoyongan pun terlihat dibantu berjalan oleh pelayannya yang setia, Alfred. Alfred langsung membawa tuannya yang terluka itu ke tempat perawatan dan merawat lukanya. Alfred bertanya kepada Bruce Wayne, apa yang menyebabkan lukanya kali ini? Bruce Wayne pun menjawab, payung penguin lah penyebabnya. Saat sang kepala pelayan menjahit luka tersebut, Bruce mengingat kembali sejarah dari semua bekas lukanya. Luka bekas operasi di punggungnya yang disebabkan patah tulang punggung saat menghadapi Bane. Luka bakar di rusuk kirinya yang disebabkan oleh tongkat milik Riddler. Luka bekas cakaran di dadanya yang diberikan oleh Catwoman. Luka bekas gigitan Killer Croc di lengan kirinya. Luka bekas tusukan dari senjata The Scarecrow di punggungnya. Lalu bekas tembakan di bahu kirinya, luka bakar di bahu kanannya, sayatan di bahu kanannya lagi, dan luka tusuk di leher kirinya. Yang mana keempat luka tersebut didapatnya waktu melawan Joker. Setiap kali dengan senjata yang berbeda. Yang pertama dengan peluru sungguhan, lalu bunga dengan semprotan asam, kartu bermata silet, dan sebatang bendera kecil yang merupakan bagian dari pistol mainan milik Joker. Dari semua kenangan tentang lukanya, ada satu luka yang selalu terngiang-ngiang di kepala Bruce. Luka yang lebih dalam dari luka lainnya. Di halaman selanjutnya kita dibawa ke ingatan Bruce yang sedang berada di depan sebuah bioskop yang sedang menayangkan sebuah film yang berjudul The Mark of Zorro. Bruce kecil terlihat sangat senang dengan film yang baru saja selesai ditontonnya. Lalu mereka sekeluarga pun berjalan ke sebuah gang untuk menuju tempat mobil mereka diparkirkan. Di tengah gang yang gelap dan sunyi itu mereka dicegat oleh seorang perampok yang terlihat sangat putus asa. Dia meminta Thomas Wayne untuk menyerahkan dompet, uang tunai, dan mutiara yang dipakai Martha Wayne sambil menodongkan senjata ke arah mereka. Thomas Wayne tidak terlihat gugup menghadapi Joe Chill. Bahkan Thomas mengatakan bahwa Chill tidak perlu melakukan ini dan bahwa Thomas bisa membantunya. Tapi Chill justru menjadi gugup dan langsung menyuruh Thomas untuk mundur dan menembakkan senjatanya ke arah Thomas dan Martha. Saat hendak menembakkan senjatanya pada Bruce, dia melihat anak kecil itu menangis dan sepertinya Chill tidak tega melihatnya dan langsung berlari meninggalkan Bruce. Suara Alfred yang mengatakan bahwa bekas jahitannya akan meninggalkan bekas luka lainnya dan suara berita dari TV yang menceritakan tentang Joker yang membunuh anggota terakhir keluarga kriminal Moxon pun menyadarkan Bruce dari lamunannya. Keluarga Moxon adalah keluarga yang terkenal sejak kejadian pembunuhan Thomas dan Martha Wayne karena mereka diduga menjadi dalang dari pembunuhan tersebut. Namun keluarga Moxon terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut karena Chill mengaku bahwa dia melakukan tindakan itu sendirian tanpa ada yang menyuruhnya. Lalu Bruce pun langsung bergegas mengambil batsuitnya dan berniat untuk mencari Joker. Di halaman selanjutnya terlihat Barbara Gordon yang sedang berada di sebuah gym. Dia sedang berlari di atas sebuah treadmill yang sengaja disetelnya hingga kecepatan maksimum. Awalnya TV di dalam gym itu memutar sebuah iklan tentang restless leg syndrome.
dan acara pun kembali ke sebuah berita tentang pembunuhan seorang komedian terkenal bernama Kalani Apaka, seorang artis Hawaii yang menggunakan nama samaran Fatman, versi idiot dari Batman yang disiarkan secara live streaming oleh Joker. Saking kesalnya Barbara mendengar berita tentang Joker, dia berlari sekencang-kencangnya di atas treadmill hingga membuat treadmill itu rusak dan dia pun lalu pergi meninggalkan ruangan gym itu. Barbara langsung menuju ke ruangan ganti dan langsung pergi mandi. Saat sedang mandi, jari-jarinya menelusuri bekas luka yang ditinggalkan Joker padanya. Luka bekas tembakan peluru yang membuat Barbara tidak bisa berjalan dan menggerakkan kakinya dalam waktu yang lama. Dan dia memikirkan kembali pertanyaannya kepada Joker. Mengapa dia melakukan itu? Joker hanya menjawab dengan singkat untuk membuktikan suatu hal, katanya sambil bersulang untuk kejahatan. Di halaman selanjutnya, di area perkuburan di dalam Gotham, Red Hood sedang berbaku hantam dengan sekumpulan anggota geng yang sepertinya terkait dengan Joker sambil berkomunikasi dengan seseorang yang tidak diketahui. Suara misterius itu memberikan informasi kepada Jason tentang penampakan Joker yang ketiga pada malam itu yang terekam CCTV di pabrik S Chemical. Tapi sepertinya detail dari kejadian tersebut tidak dipublikasikan oleh pihak S Chemical. Tapi ada sumber yang mengatakan bahwa telah ditemukan mayat di fasilitas kimia tersebut. Suara misterius itu juga mengatakan bahwa teror dari Joker itu bermula dari seminggu yang lalu, saat Dr. Roger Hunton ditemukan tewas di ruangan janitor Arkham dalam kondisi tenggorokannya terdapat mainan ayam yang terbuat dari karet. Suara itu juga menjelaskan bahwa Hunton adalah seorang psikolog yang bekerja di Arkham Asylum. Hunton juga pernah menulis buku tentang dampak negatif dari pahlawan super yang menggunakan kostum dan topeng. Kembali ke pertarungan Jason dan para anggota geng dengan tato Joker tadi. Jason yang terlalu sibuk berkomunikasi dengan teman misteriusnya menjadi sedikit lengah. Para anggota geng itu pun memanfaatkannya untuk membuat Jason tumbang sekaligus melepas topengnya. Salah satu anggota geng itu mengambil kesempatan itu untuk berencana menembak kepala Jason. Pada saat itulah Jason kembali mengingat momen tragisnya, momen di mana Joker yang memukuli kepalanya berkali-kali hingga Jason tewas. Tersadar dari ingatan masa lalunya yang kelam, Jason langsung menghajar para anggota geng tersebut sambil menanyakan informasi tentang Joker. Para anggota geng itu ternyata tidak memiliki informasi apapun tentang Joker. Jason pun langsung menghajar semua anggota geng itu hingga tewas dan berkata bahwa dari awal dia sudah mengetahui bahwa mereka tidak memiliki informasi apapun mengenai Joker dan dia hanya perlu sedikit peregangan untuk otot-ototnya. Di halaman selanjutnya, di dalam area pabrik S Chemical, Detektif Bullock dan Komisaris Gordon sedang memeriksa tempat ditemukannya 3 mayat yang diduga anggota dari Red Hood Gang. Bullock terlihat bingung, bagaimana bisa Joker melakukan 3 kejahatan di waktu yang bersamaan. Bahkan terjadi perdebatan antara para polisi yang berusaha memastikan kejadian mana yang sebenarnya dilakukan oleh Joker yang asli. Gordon yang menyadari kehadiran Batman pun menanyakan hal tersebut pada Batman. 3 TKP dan 3 Joker. Apa arti dari semua kejadian itu? Dan Gordon berharap semoga Batman bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Para polisi yang bertaruh pun mengharapkan penjelasan dari Batman, penjelasan tentang manakah kejadian yang didalangi oleh Joker yang asli. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Batman mendekati 3 mayat tersebut. Dia mengamati ketiga mayat tersebut dengan seksama. Batman menjelaskan bahwa sidik jari mereka terbakar oleh cairan yang memutihkan tubuh mereka, dan cairan kimia itu pun membuat tes DNA tidak akan memungkinkan. Dan bahkan otot wajah mereka pun rusak. Rahang mereka seperti dipaksa tersenyum, dan itu membuat pencarian data gigi mereka pun sulit untuk dilakukan. Batman menyadari sesuatu. Sepertinya Joker sengaja membuat mereka berfokus kepada pertanyaan manakah Joker yang asli. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Joker mencuri sebuah truk tangki yang berisi cairan kimia dari pabrik S Chemical. Detektif Bullock terlihat bingung. Sebenarnya Batman itu bicara sama siapa? Gordon pun bertanya langsung pada Batman dengan siapa sebenarnya dia berbicara. Batgirl yang sedari tadi berada di atas dan berkomunikasi dengan Batman pun langsung menjawab pertanyaan Gordon bahwa sebenarnya Batman sedang berbicara dengannya. Batgirl yang berada tepat di atas tangki bahan kimia pun meloncat ke bawah sambil mengatakan bahwa disinilah Joker dilahirkan. Barbara lalu menjelaskan bahwa sebagian besar dari CCTV sengaja dirusak dan hanya satu CCTV yang tidak rusak, dan itu adalah CCTV yang merekam Joker yang memandang ke arah CCTV tersebut.
Joker atau lebih tepatnya ketiga Joker ini sepertinya sengaja meninggalkan saksi di setiap tempat kejadiannya malam itu. Barbara lalu berbicara kepada Bruce bahwa sepertinya mereka harus mengesampingkan misteri tiga Joker itu dan mereka harus berfokus kepada tangki kimia yang telah dikosongkan dan hilangnya mobil tangki milik Ace Chemical tersebut. Komisaris Gordon langsung menanggapi ucapan Barbara. Dia telah memerintahkan orang-orangnya untuk mencari truk tangki yang hilang tersebut. Lalu dia pun bertanya tentang misteri tiga Joker itu dan manakah Joker yang asli. Bruce lalu menjawab bahwa dia belum mengetahui yang manakah Joker yang asli dan sepertinya taruhan detektif Bullock dan polisi lainnya harus menunggu hingga Batman menyelesaikan investigasinya. Barbara mengatakan bahwa tidak ada data di komputer Ace Chemical tentang bahan kimia yang terdapat dalam tangki yang kosong tersebut. Tapi dia berharap ada arsip yang menyimpan data tentang bahan kimia yang ada dalam tangki tersebut. Komisaris Gordon kembali menanggapi Barbara bahwa Ace Chemical biasanya jarang menyimpan arsip dalam bentuk kertas, dan itu tentu saja akan menyulitkan penyelidikan Bruce dan Barbara. Batman yang telah mengamati mayat ketiga orang tadi pun memberikan tanggapannya bahwa sepertinya ketiga mayat tersebut ditenggelamkan ke dalam cairan kimia yang sama dengan cairan kimia yang telah menciptakan Joker, dan sepertinya cairan itu adalah cairan yang dicuri dari tangki tersebut. Barbara terlihat sedikit terkejut dengan pernyataan Bruce tersebut dan langsung bertanya, untuk apa sebenarnya cairan itu dicuri? Bruce berasumsi bahwa Joker mencuri cairan kimia itu untuk membunuh lebih banyak orang dan mereka harus segera menemukannya. Tiba-tiba saja tanpa diduga, salah satu dari tiga pria yang diduga tewas tadi terbangun, tertawa dan meminta bantuan. Semua orang yang berada di TKP pun terkejut dan langsung memasukkan pria tersebut ke ambulan. Salah satu anggota medis menyuruh anggota medis lainnya untuk mengamankan pasien tersebut. Batman yang berada di sana pun langsung ikut mengawal ambulans tersebut diikuti oleh Batgirl. Dalam perjalanan, Bruce bertanya pada Barbara, apakah Komisaris Gordon mengetahui identitas aslinya? Karena saat mereka akan berangkat, Bruce merasa Komisaris Gordon tidak setuju dengan campur tangan Barbara. Barbara hanya menjawab bahwa tidak mungkin ayahnya tahu bahwa dia adalah Batgirl. Dan dia juga menjelaskan bahwa tidak mungkin dia akan melepaskan Joker begitu saja karena Joker mungkin akan menyakiti lebih banyak lagi dan dia tidak menginginkan hal itu. Tiba-tiba dari dalam ambulan, seorang petugas medis membuka tali pengekang pasien dan berusaha mencekiknya. Ternyata petugas medis itu adalah Red Hood alias Jason Todd yang menyamar untuk mendapatkan informasi mengenai Joker. Dia bertanya tentang apa yang dikatakan dan dilakukan Joker sebelum dia memasukkannya ke dalam cairan kimia itu, atau dia akan membuatnya berhenti tertawa. Bukannya menjawab pertanyaan dari Jason, pasien tersebut malah tertawa makin kencang hingga terdengar keluar ambulan. Bruce dan Barbara yang mendengar suara tawa yang makin kencang itu pun bertanya apa yang sedang terjadi. Bruce lalu memerintahkan Barbara untuk berusaha menghentikan ambulan tersebut, sementara Bruce mencoba untuk masuk ke belakang ambulan tersebut. Bruce mengatur Batmobilnya dalam mode autopilot dan langsung meloncat ke atas ambulan, lalu ia pun menerjang pintu belakang ambulans itu. Bruce yang mendapati ternyata Jason lah yang berada di dalam ambulans langsung menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Jason pada korban itu. Jason hanya menjawab bahwa dia sedang mengorek informasi tentang Joker dari korban tersebut. Bruce pun lalu menjelaskan pada Jason bahwa korban tersebut telah diracuni oleh Joker. Dengan memaksanya bicara hanya membuat jantungnya berdetak lebih kencang dan berakhir dengan gagal jantung. Melihat Jason yang tidak bergeming, Bruce pun langsung menyerang Jason. Dan Jason pun terpaksa melepasi korban untuk menahan serangan Bruce. Sementara itu Barbara mencoba menghentikan laju ambulan dengan memecahkan ban depan ambulan dengan menggunakan peralatan dari motornya. Di halaman selanjutnya kita melihat truk tangki curian yang melaju tak beraturan dengan tetesan bahan kimia yang dicuri dari Ace Chemical berceceran sepanjang jalan yang dilalui truk tangki curian tersebut. Terlihat tangan dari Joker keluar dari jendela truk, seperti memberi isyarat untuk berbelok, dan akhirnya truk curian tersebut pun berbelok di sebuah jalan setapak dan terus melaju jauh menuju ke dalam hutan. Hingga akhirnya truk itu pun berhenti di sebuah rumah yang terpencil. Joker yang mengemudikan truk itu pun lalu berjalan ke rumah itu. Lalu dia pun mengetuk pintu rumah tersebut. Lalu pintu pun terbuka. Ternyata yang membuka pintu adalah Joker lainnya yang menggunakan pakaian yang sama dengan Joker yang pernah menembak Barbara hingga lumpuh. Dialah si Joker komedian. Sementara yang mengetuk pintu sekaligus yang mencuri truk tangki Ace Chemical adalah Joker badut. Dan mereka berdua sepertinya akan bertemu dengan seseorang yang mereka sebut bos. Di halaman selanjutnya kembali ke ambulans yang membawa korban dari Joker.
Bruce berkata bahwa hanya ada satu yang bisa menghentikan tawa dari si korban, yaitu sebuah penawar yang dapat menetralkan racun yang dikeluarkannya dari sabuknya. Bruce lalu menyuntikkan penawar itu ke tabung infus si korban, dan dia pun memberikan dosis tambahan untuk menurunkan detak jantung si korban. Setelah diberi suntikan penawar, korban itu pun terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan dia berterima kasih kepada Bruce. Bruce pun berkata bahwa dia akan baik-baik saja selama dia tetap tenang. Barbara yang marah langsung saja menghampiri Jason dan bertanya apa sebenarnya yang dia pikirkan hingga menyerang korban. Jason hanya menjawab bahwa dia hanya mencari informasi sebelum Joker membunuh lebih banyak orang lagi. Tapi Barbara tidak setuju dengan cara Jason yang menginterogasi korban seperti tadi. Jason tidak setuju bahwa orang tadi disebut korban, karena Jason mendapat informasi bahwa orang yang dianggap korban tadi adalah orang yang diambil Joker dari rumah penampungan, dan dia juga punya catatan kriminal dari pemerkosaan hingga kekerasan terhadap anaknya sendiri. Dan bahkan Jason pun mengatakan bahwa si korban itu beruntung karena dia tidak melemparkannya keluar dari ambulan. Bruce yang berada di sana pun mencoba menengahi pembicaraan antara Jason dan Barbara. Namun Jason merasa Bruce hanya mencoba untuk mengomelinya, dan Jason pun menjelaskan bahwa dia telah mengawasi Joker sejak dia melarikan diri dari Arkham seminggu yang lalu. Bruce pun menjelaskan bahwa dia dan Barbara pun juga mengawasi gerak-gerik Joker, dan bahwa mereka sebenarnya telah dipermainkan oleh Joker yang sepertinya tidak bekerja sendirian, dan mereka pun seharusnya bekerja sama untuk melawannya. Kembali ke rumah terpencil di mana kedua Joker bertemu dengan seseorang yang disebutnya Bos. Kedua Joker itu melaporkan bahwa mereka telah memiliki cairan kimia itu, dan mereka juga telah bersenang-senang malam itu. Dan mereka pun bertanya pada sosok yang disebut Bos tersebut, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Di halaman selanjutnya kita diperlihatkan sosok yang disebut sebagai Bos itu ternyata adalah Joker juga. Dan yang satu ini adalah Joker kriminal. Dan dia pun menjelaskan rencana selanjutnya kepada Joker badut dan Joker komedian, bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang biasa mereka lakukan, yaitu mencoba membuat Joker atau lelucon yang lebih baik. Joker kriminal memberikan perintah bahwa salah satu Joker akan mengatur perangkap di sebuah pabrik, sementara Joker lainnya akan mengadakan casting yang sepertinya dibuat untuk pemilihan Joker baru lagi. Joker badut merasa dialah yang paling pas untuk mengadakan acara casting, karena dia merasa dia memiliki kemampuan teatrikal. Namun Joker komedian pun tak mau kalah karena dia merasa memiliki mata yang mampu melihat talenta yang bagus. Joker badut pun menjawab dengan sinis bahwa Joker komedian adalah komedian yang gagal. Tanpa banyak basa-basi, Joker kriminal pun menyuruh mereka memilih satu sisi dari koin dengan tujuan untuk mengundi. Namun Joker badut dan komedian memilih sisi yang sama secara bersamaan dan mereka berdua menang. Namun Joker kriminal sepertinya telah menentukan pilihannya, siapa Joker yang akan mengadakan audisi bersamanya, sementara yang lain menyiapkan perangkap. Berdasarkan informasi yang didapat Jason, mereka pun menuju ke Gotham Aquarium yang mana telah tutup selama 2 hari dikarenakan masalah saluran air utamanya. Bruce sangat mengapresiasi informasi yang didapatnya dari Jason, dan Bruce pun berharap ke depannya jika Jason mempunyai informasi, dia harus langsung membagikan informasi itu segera, supaya mereka bisa langsung menyelamatkan nyawa orang-orang banyak. Di dalam Gotham Aquarium, Jason bertanya pada Bruce dan Barbara tentang 3 Joker yang membingungkan pada malam itu. Dia merasa sepertinya itu bukan hal yang asing lagi, karena Joker sering mengjokerize dan membuat orang-orang terlihat gila. Bruce langsung membantah pernyataan dari Jason, karena orang-orang yang dijokerize mereka disuntikan oleh racun Joker yang membuat mereka kehilangan kendali atas diri mereka. Sementara dari informasi yang dikumpulkan dari ketiga TKP, ketiga Joker ini sangat terkontrol dan mereka terlihat memiliki motivasi, walaupun motivasi itu masih belum diketahui oleh Bruce. Dan Bruce melanjutkan bahwa jangan berasumsi bahwa yang mereka hadapi saat ini sama dengan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Pandangan Bruce tertuju pada akuarium yang berisi penuh ikan yang nampak mirip seperti Joker. Dan bahkan ada seekor hiu yang nampak tersenyum ke arah Bruce. Barbara mendapat kesimpulan bahwa akhirnya mereka mengetahui di mana cairan kimia itu disimpan. Tapi mengapa di akuarium? Apakah hanya untuk membuat ikan hiu tersenyum? Helm Jason menangkap sinyal bahwa beberapa pintu dengan keamanan di Gotham Aquarium sepertinya telah dibobol. Begitu juga dengan Bruce yang merasakan kehadiran musuh di sekitar mereka. Ternyata di hadapan mereka telah muncul sekelompok penjahat yang memakai name tag yang aneh dan dipimpin oleh seorang cebol yang berpakaian badut. Dia adalah Gegi, kaki tangan Joker yang direkrutnya dari sebuah sirkus dan diberi julukan Court Jester.
Geggy langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Bruce dan kawan-kawan, tapi menyisakan Jason untuknya karena Geggy memiliki dendam terhadap Robin. Dan seperti yang kita ketahui, Jason dulu sempat menjadi Robin. Perkelahian antara mereka pun tak terelakkan. Bahkan anak buah Geggy berusaha menembak Bruce. Walaupun Bruce berhasil menghindarinya, namun tembakan itu mengenai akuarium tempat hiu yang tersenyum itu berada dan menyebabkan kaca akuarium itu retak. Bagi Bruce dan kawan-kawan, anak buah Geggy bukanlah lawan yang menyulitkan. Mereka dengan mudahnya menghajar pasukan yang menggunakan name tag aneh itu. Tembakan demi tembakan yang meleset pun mengenai kaca akuarium, dan itu membuat retakan semakin banyak. Tanpa disadari oleh Jason, Geggy ternyata diam-diam mengincarnya dari belakang. Dan dengan tongkatnya yang mengeluarkan aliran listrik, Geggy pun berhasil menyerang Jason. Jason yang tersadar langsung menembakkan pistolnya, tapi bukan ke arah Geggy, melainkan ke arah akuarium yang telah penuh dengan retakan dan menyebabkan akuarium yang berisi hiu tersenyum itu pun pecah seketika. Hiu yang mirip Joker itu pun langsung menyembur keluar saat kaca akuarium itu pecah dan langsung melahap Geggy yang berada di depannya. Untuk sesaat, Jason merasa mereka telah berhasil menggagalkan rencana Joker karena mereka telah mengetahui di mana cairan kimia itu disimpan oleh Joker. Namun Bruce merasa bahwa akuarium itu tidak cukup besar menampung semua cairan kimia yang telah dicuri oleh Joker. Tiba-tiba saja Joker keluar dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Bruce sambil membawa mangkok kecil yang berisi ikan piranha dan langsung melemparkan isi mangkok itu ke arah Bruce dan Barbara. Sedangkan mangkok akuarium itu dihempaskan ke kepala Jason sambil mengintimidasinya. Jason terjatuh. Joker langsung membuka helm yang dipakai oleh Jason sambil berkata bahwa dia ingin melihat mata Jason lagi. Mata yang penuh dengan ketakutan dan air mata. Saat itu pula Bruce dan Barbara langsung bekerja sama menghajar Joker hingga terpental dan tak sadarkan diri. Barbara dan Bruce pun menatap ke arah Joker yang tak sadarkan diri. Barbara bertanya pada Bruce, apakah itu adalah Joker? Bruce tidak menjawab pertanyaan Barbara secara langsung, hingga membuat Barbara kembali bertanya, apakah dia benar-benar Joker? Jason yang sebelumnya terjatuh pun telah kembali dan menghampiri tubuh Joker yang tak sadarkan diri. Dia lalu menginjak perut Joker dengan penuh amarah. Barbara lalu menghentikan Jason dengan menahan tubuh Jason. Dan pada saat itu pula Bruce menghubungi Komisaris Gordon dan mengabarkan bahwa dia telah menangkap salah satu Joker. Gordon yang berada di seberang panggilan pun menjawab bahwa dia juga telah mengepung Joker yang kedua. Dan Bruce pun berencana menuju ke tempat Gordon berada untuk menangkap Joker yang kedua dan memerintahkan Jason dan Barbara untuk mengamankan Joker sambil menunggu transportasi yang akan membawa Joker ke Arkham Asylum. Dan tak lupa Bruce mengingatkan untuk menggeledahnya karena dia selalu memiliki beberapa trik yang mematikan. Jason dan Barbara yang masih mengawasi Joker pun melihat sedikit perbedaan dari Joker yang pernah mereka temui sebelumnya. Joker yang satu ini terlihat sedikit lebih kurus dari yang mereka ingat. Tapi mereka tetap ragu karena mereka tidak pernah mengetahui latar belakang dari Joker. Dan apakah Joker yang ada di hadapan mereka ini adalah Joker yang asli atau bukan? Dan bagaimana jika selama ini memang ada lebih dari satu Joker? Dan bahkan Jason merasa jika Joker yang pernah berhadapan dengannya dulu tidak menggunakan ikan yang tertawa dan kartu besi yang tajam. Saat Jason sedang berbicara kepada Barbara sambil memegang senjata kartu milik Joker, Joker yang diam-diam telah sadar pun langsung menyemprotkan cairan asam dari bunga yang terselip di jasnya itu. Untung bagi Jason, Barbara yang menyadari serangan tiba-tiba dari Joker langsung menarik tubuh Jason sehingga membuatnya terhindar dari semprotan asam milik Joker. Barbara dan Jason yang tersadar langsung menggeledah isi dari saku Joker dan ternyata masih banyak senjata lainnya di saku tersebut. Joker yang tidak memiliki senjata lainnya langsung memainkan permainan pikirannya. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah jebakan yang sesungguhnya dan mereka berdua berada dalam jebakannya. Dan salah satu contohnya adalah mereka mengajak Jason saat ini. Joker terus mengintimidasi Jason dengan permainan kata-katanya hingga membuat Jason yang memang memiliki dendam terhadap Joker langsung mengeluarkan pistolnya dan berusaha menembak Joker. Barbara yang sadar akan apa yang direncanakan Joker terus berusaha menyadarkan Jason untuk tidak melakukan hal yang diinginkan Joker. Hingga puncaknya, Joker mengatakan bahwa semua yang terjadi pada Jason sebenarnya adalah rencananya sejak awal. Bahkan Jason yang sempat menjadi Robin hingga kematiannya pun adalah bagian dari rencananya. Mendengar itu semua, Jason makin menderita dan bersiap menembakkan pistolnya. Barbara yang menyadarinya langsung menyerang Jason dan melemparkan batarang ke arah Jason. Bukannya berhasil menghentikan Jason, batarang milik Barbara itu justru membuat Jason menembakkan pistolnya ke arah kepala Joker. Barbara yang terkejut langsung bertanya kepada Jason apa yang telah dilakukannya.
Jason pun menjawab bahwa dia hanya mengakhiri semua ini, dan bukankah Barbara juga sebenarnya menginginkan hal yang sama? Namun Barbara menentang pernyataan Jason karena dia tidak menginginkan akhir yang seperti ini. Tapi Jason hanya menjawabnya dengan singkat. Kapan terakhir kali kau meleset melempar batarang? Barbara terdiam sesaat. Dia lalu memaki Jason dan pergi meninggalkan Jason yang terdiam sambil berharap bahwa ini adalah Joker yang asli. See no evil. Nah teman-teman DC Indonesia, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Bagikan tanggapan kalian mengenai video komik Batman 3 Joker isu pertama ini. Tulis komentarnya di bawah deskripsi video ini ya. Tulis saja apapun itu, baik kritik ataupun sarannya, agar channel ini lebih bermanfaat untuk kita para pecinta DC komik. Tekan tombol suka video ini dan share ke seluruh media sosial kalian, baik WhatsApp, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Jaga kesehatan teman-teman semua ya, dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.